Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Lause berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat, juga tetap bersuka cita. Lause Suyen, adik-adik yang di rumah sudah siap belum nih kira-kira buat memuji Tuhan? Pastinya sudah siap Lause Novi. Oke, ya pasti semuanya sudah mandi dong. Sudah makan, sudah berpakaian rapi, semuanya sudah cakep-cakep, sudah ganteng-ganteng ya. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Lause mau ajak adik-adik semuanya berdoa dulu ya. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Siapkan hati kami Tuhan, boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Siapkan hati kami juga Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami untuk boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah, dan kasih itu sayang semua orang. Seperti kasih siapa Lause Suyen? Seperti kasih Yesus. Ya betul, seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita juga harus punya kasih seperti kasihnya Tuhan Yesus. Kasih yang sabar, kasih yang tidak suka marah-marah, dan kasih yang sayang semua orang. Semua ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu KASIH. Semuanya pakai gerakan ya. Ikuti gerakan Lause Novi dan Lause Suyen. Yuk adik-adik, mari siapkan hati, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita yang kita dengar boleh tetap tinggal di hati kita sampai selama-lamanya. Tentang perbuatan Allah.
dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti adik-adik sehat selalu ya di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Lause mau ajak adik-adik untuk sekalian berdoa dulu. Yuk, mana sikap berdoanya? Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati cerita hari ini. Biarlah Tuhan memakai Lause James yang akan menyampaikannya. Dan juga kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah bisa mendengarkan dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak lagu Yesus Sayang Semua? Pasti di sini semuanya tahu kan lagu Yesus Sayang Semua. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian Tuhan Yesus sayang semua. Nah Tuhan Yesus juga sayang musuh-musuhnya juga loh. Walaupun musuh-musuhnya sudah menjati Tuhan Yesus, tapi kok bisa ya Tuhan Yesus bisa mengasihi musuh-musuhnya? Gimana ya ceritanya? Yuk kita saksikan. Nah adik-adik, minggu lalu cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat gak cerita minggu lalu tentang apa? Cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani bersama dengan para murid-muridnya. Ditemani ketiga para muridnya. Yang pertama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga karena ia merasa takut ia akan ditangkap oleh tentara-tentara Romawi untuk menangkap Tuhan Yesus. Setelah Yesus berdoa, ia melihat murid-muridnya tertidur pulas. Nah, setelah Yesus berdoa kepada Bapa, akhirnya Yesus didatangi oleh tentara-tentara. Nah, tentara-tentara ini mau menangkap Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, ada seorang murid Tuhan Yesus yang membela Tuhan Yesus. Ia akhirnya mengeluarkan pedang dan memotong telinga salah seorang tentara dari tentara itu. Melihat hal itu, Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk kembalikan pedangnya ke dalam sarung. Karena Tuhan Yesus tidak ingin melihat muridnya membalas kejahatan dengan kejahatan, apalagi kekerasan dengan kekerasan. Melainkan Tuhan Yesus ingin membalasnya dengan kebaikan. Karena dengan begitu orang jahat itu akan merasakan cinta kasihnya. Nah adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita hari ini? Kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Tuhan Yesus juga ingin kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Walaupun musuh-musuh kita atau teman-teman kita atau saudara kita telah jahat sama kita, telah melakukan yang tidak benar sama kita, tapi kita tetap mengasihi mereka. Nah adik-adik, ketika adik-adik sedang di sekolah, sedang bermain bersama dengan teman-temannya, terus adik-adik diledek sama teman-temannya, adik-adik tidak boleh membalasnya dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik bisa bertanya kepada mereka, kenapa sih kamu melakukannya begitu sama aku? Atau adik-adik juga bisa berdoa kepada Tuhan supaya mereka bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak mengganggu adik-adik. Ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus mengasihi musuh-musuhnya, dan Tuhan Yesus ingin kita juga mengasihi musuh-musuh kita. Oke adik-adik,
Jadi gak boleh lagi ya membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Oke? Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang telah menganiaya kamu. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang telah menganiaya kamu. Nah adik-adik, cerita hari ini sudah selesai. Sebelum itu yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya kami dapat terus mengasihi teman-teman kami meskipun teman-teman kami telah berbuat jahat kepada kami. Karena Tuhan telah mengasihi kami. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu yang telah mendengarkannya. Biarlah adik-adik sekolah minggu tetap senantiasa sehat dan juga diberkati selalu dalam sekolahnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya. Jangan lupa